Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, Ustazah akan jelaskan bagaimana struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi ya. Untuk struktur teks deskripsi ada 3, yaitu identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Untuk bagian identifikasi ini berisi informasi atau pernyataan umum tentang objek yang dideskripsikan. Jadi di dalam teks deskripsi hal-hal secara umum dari objek di sini yang akan kita jelaskan. Kemudian deskripsi bagian adalah gambaran khusus objek yang bisa membuat pembaca itu mendengar, melihat, atau merasakan objek yang dideskripsikan. Nah, jadi di sini mendeskripsikan, menggambarkan bagian-bagian dari sebuah objek. Dan yang ketiga adalah penutup. Penutup di sini adalah bisa simpulan, saran, atau ajakan. Kita akan ke dalam teks tentang Pantai Parangtritis ya. Parangtritis di sini objeknya adalah pantai. Nah, bagian identifikasinya, bagian untuk pernyataan secara umum. Nah, berarti di sini dia memberikan pernyataan umum, hal-hal umum tentang objeknya, yaitu tentang letak dari Pantai Parangtritis. Berbeda ketika kita deskripsinya adalah sebuah benda ya. Kalau dia tempat ya, di sini kebanyakan adalah letaknya ya. Nah, ya, kemudian bagian deskripsi bagian. Nah, di sini adalah bagian-bagian dari pantai yang dideskripsikan. Nah, untuk objek Pantai Parangtritis di sini dia menggambarkan bagian sebelah kiri objeknya ada apa, di sebelah kanan ada apa, kemudian dari segi pantainya ya, kemudian ketika berada di sore hari, kemudian lukisan alam di Pantai Parangtritis. Nah, itu dia mendeskripsikan bagian-bagian objek dari pantai tersebut. Nah, kemudian untuk penutupnya tadi di situ adalah simpulan, saran ya. Jadi dia menyimpulkan bahwa Pantai Parangtritis ini tidak pernah sepi dari pengunjung ya, karena masih banyak ya yang mengunjungi. Itu untuk strukturnya. Nah, sekarang kita akan kaidah kebahasaannya. Untuk kaidah kebahasaannya di sini ada 7 ya, yaitu kalimat perincian, cerapan panca indera, sinonim, preposisi atau kata depan, kata khusus, kata kerja aksi, dan majas perbandingan. Kita akan bahas satu persatu. Untuk kalimat perincian ya, yang namanya teks deskripsi dia menjelaskan secara rinci. Nah, tujuannya apa? Yaitu dia mengkonkretkan ya, dia lebih detail lagi, dia lebih rinci. Nah, contohnya di sini pada kalimat pada akhir pekan museum buka sejak pagi hingga sore, namun tutup sementara pada jam istirahat. Ini kalimat tidak ada rinciannya, yaitu kita bandingkan dengan kalimat yang ada rinciannya. Dia merincikan apa? Yaitu merincikan jamnya. Nah, sedangkan di sini hanya ditunjukkan yaitu sejak pagi hingga sore. Tetapi kalau di dalam rincian di sini terdapat jam pagi, jam berapa dia buka, kemudian sore dia tutupnya jam berapa. Nah, kemudian ketika istirahat siang dia hanya mengatakan di sini yaitu jam istirahat tutup sementara. Nah, dia di dalam kalimat ini ya, di dalam kalimat rincian ini untuk jam istirahatnya dia rincikan tidak datang pada jam 12 siang karena museum ini akan tutup sementara untuk istirahat dan buka kembali jam 1 siang. Nah, dari kalimat yang tidak dirincikan kemudian kalimat perincian, jelas perbedaannya ya, karena kalimat yang tidak dirincikan di sini hanya menjelaskan sejak pagi hingga sore, tutup ketika istirahat. Nah, dia dirincikan di sini yaitu ada jam dan jamnya ya, dari pagi jam berapa, sore jam berapa ya. Kemudian yang kedua yaitu kita akan membahas cerapan panca indera. Sudah yang pernah kita pelajari ya, bahwa cerapan panca indera itu ada pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan atau pencita rasaan. Nah, jadi di sini ada kata-kata yang bisa dibantu ya, membantu untuk seolah-olah kita bisa mendengar, melihat, mencium,
perabaan. Nah, yang baru saja jelaskan yaitu pencipta rasaan, yaitu perasa di sini ya. Jadi seolah kalau misalnya contoh ya, malam ini suasana sangat sepi gitu. Jadi di sini cerapan panca inderanya yaitu seolah-olah kita bisa mendengar ya. Kemudian kita lanjutkan yaitu sinonim. Sinonim itu adalah padanan kata atau persamaan kata. Kata itu berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Nah, contoh dari sini adalah ini, keindahan sama kecantikan di sini sinonim ya, karena di sini menggambarkan bahwa selain terkenal akan keindahan kota dan ragam kulinernya, Bandung kaya akan sejarah. Nah, kata indah di sini bisa kita ganti yaitu dengan kecantikan ya. Selain terkenal akan kecantikan kota dan ragam kulinernya, Bandung kaya akan sejarah. Nah, jadi ini sinonimnya, keindahan, kecantikan, dan banyak sinonim yang lainnya seperti pintar. Selain pintar ya berarti cerdas ya, jadi itu sinonimnya. Kemudian selanjutnya adalah preposisi atau kata depan. Kata depan itu ada di, dari, pada, dan ke. Fungsinya itu apa? Untuk menandai hubungan makna. Nah, di sini ciri khasnya yaitu penulisannya selain menggunakan huruf kecil, juga penulisannya harus dipisah ya. Karena kalau ciri khasnya ya, yang penting dia menunjukkan tempat itu adalah preposisi ya. Kalau misalnya nanti kalian di dalam teks kalian menemukan di, dari, pada, ke, bagaimana kalian mau membandingkan itu kata depan atau tidak, dia menunjukkan tempat atau tidak. Nah, sekarang kita buktikan. Nah, kalau dari di sini menunjukkan dia penanda asal ya. Dari mana gitu? Dari pasar. Jadi dia asalnya dari mana, yaitu tempat asalnya. Kemudian di ini keberadaan. Di rumah. Nah, berarti dia berada di rumah ya. Di kamar, kemudian di sekolah. Nah, berarti dia penanda keberadaan tempatnya yaitu di posisi sekarang ya. Kemudian kalau ke, dia itu adalah arah yang dituju. Pada sama ke itu arah yang dituju. Ke sekolah, ke rumah ya, ke lapangan. Nah, jadi dia yang dituju kemana ya. Jadi nah, ini cirinya adalah nih, dipisahkan penulisannya ya. Nah, dari sini kita lanjutkan untuk kata khusus ya. Kata khusus tadi yaitu ada kata umum, ada kata khusus. Nah, kata khusus itu dia lebih menekankan makna yang lebih sempit lagi ya. Seperti melirik, menonton, memandang, mengamati, ini adalah melihat ya, tetapi caranya adalah berbeda ya. Dia lebih khusus lagi, yaitu melirik, menonton, memandang ya. Jadi dia lebih sempit lagi maknanya ya. Saya sedang menonton televisi, saya sedang menonton sinetron, oh jangan ya. Saya sedang menonton acara masak memasak di televisi. Nah, jadi sebenarnya melihat, tetapi dia lebih spesifik lagi yaitu menonton. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah kata kerja aksi. Nah, kata kerja aksi di sini adalah dia menyatakan sebuah aktivitas ya, sebuah kegiatan atau proses. Jadi kata yang menunjukkan ketika kita mendengar, biasanya ini berkaitan dengan predikat ya. Misalnya menari. Nah, jadi dia kata kerja seolah-olah melakukan aktivitas tarian ya, menari. Nah, kemudian kalau aksi di sini dia mencair, seperti es sedang mencair gitu ya. Nah, jadi dia proses ya, proses. Nah, yang terakhir adalah majas ya. Majas di sini yaitu majas perbandingan adalah majas personifikasi yang dia membandingkan benda tidak bernyawa atau berperilaku seolah-olah seperti manusia. Contohnya adalah daun kelapa melambai-lambai. Nah, daun kelapa di sini adalah benda tidak bernyawa, sedangkan melambai-lambai di sini adalah perilaku seorang manusia. Nah, yang kedua juga ombak menari-nari. Ombak di sini adalah tidak bernyawa, kemudian menari-nari adalah perilaku seolah
manusia. Nah, sekarang kita akan cari contoh di dalam teksnya ya. Nah, yang pertama tadi adalah kalimat rincian. Nah, kalimat rincian di sini yang mana? Yaitu ini ya, bahwa pada di dalam teks di sini seharusnya bisa saja gitu ya, Pantai Parangtritis berada di berada di Yogyakarta, tetapi dia karena menggunakan kalimat rincian, dia rincikan kecamatannya di mana, kemudian kotanya di mana ya. Kemudian dia rincikan ya, di sebelah kiri itu ada apa saja ya, kemudian di sebelah kanan ya. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang. Sebenarnya cukup dengan batu karang saja itu sudah cukup, tapi dia rincikan batu karang yang seolah-olah siap menjaga menggempuran ombak yang datang setiap saat. Nah, ini perincian ya. Kemudian di sini juga pantai bersih. Sebenarnya cukup ya pantai bersih di sini, tetapi dia rincikan gitu ya, bersihnya seperti apa ya, dengan buih-buih putih dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah cerapan panca indera. Nah, cerapan panca indera di sini banyak ya, penglihatan nih, kita bisa lihat di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi, jadi seolah-olah kita bisa melihatnya. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang yang besar. Nah, berarti kita seolah-olah kita melihat ya pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi. Nah, di sini juga seolah-olah melihat. Nah, kemudian ini kita bisa lihat seolah-olah merasakan rasa hangat berbaur dengan lembutnya embusan angin sore. Jadi kita seolah-olah merasakan lembutnya angin sore ya, seperti itu. Jadi ini adalah cerapan panca indera. Nah, kemudian selanjutnya sinonim. Nah, kita cari sinonim di dalam teks ini. Nah, apa sinonimnya? Nih, memesona. Memesona ini padanan katanya sinonimnya dengan indah ya, elok ya, ini juga sama ya. Kemudian menyaksikan. Nih, menyaksikan ini padanan katanya yaitu juga sama dengan melihat ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat preposisi kata depan. Nah, di sini di dalam teks ini banyak preposisinya ya. Ini di antara ini ya. Jadi tempatnya di antara. Kemudian di sebelah kiri, nih sebelah kiri, di sebelah kanan. Nah, ya, kemudian apalagi nih? Di pantai, kan tempatnya ya berada di pantai. Ke hamparan air laut. Nah, ini adalah kata depan atau preposisi ya. Di sore hari ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan yaitu kata khusus. Nah, kata khusus tadi ini menyaksikan ya. Ini sama dengan melihat. Ya, dengan melihat ya. Kemudian kita lanjutkan lagi yaitu kata kerja aksi. Ini kata kerja aksinya banyak di sini. Ya, menjaga ya. Jadi kata menjaga di sini ya seolah-olah dia menjaga ya, batu karangnya menjaga gempuran ombak. Jadi seolah-olah dia melakukan pekerjaan jaga-jaga gitu. Nah, ya, kemudian mana lagi? Menyaksikan ini juga ya. Mengunjungi ya, ini mengunjungi ini aktivitas ya, mengunjungi ya, itu. Oke, selanjutnya yaitu majas. Nih, majas di sini kita lihat nih, ada majas yang digunakan yaitu nih, batu karang besar siap menjaga gempuran ombak. Nah, jadi tadi majas personifikasi adalah benda yang tidak bernyawa, tetapi dia seolah-olah berperilaku seperti manusia. Jadi ini adalah batu karang, ini adalah benda mati, kemudian menjaga gempuran ombak di sini adalah seolah-olah dia melakukan pekerjaan seperti manusia ya, seperti itu. Oke, baik, dari sini mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ustazah akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.